Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di rumah, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menemukan makna perintah yang terdapat dalam teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. 2. Siswa dapat melatih menuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan bahasa yang santun. 3. Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan dengan benar. 4. Siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan tepat. 5. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengurangan dengan benar. 6. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. 7. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang ada di sekitar. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Para siswa sedang melakukan piket kelas. Ada yang membersihkan meja, ada yang mengepel lantai, dan ada yang merapikan rak buku. Pernahkah kalian melaksanakan piket kelas bersama kelompok kalian? Tentunya pernah ya anak-anak. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Perhatikan percakapan berikut. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap, Din, aku akan menyapu." Edol menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Beni berkata, "Aku akan membereskan lemari buku." Udin pun berkata, "Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Apakah ada kalimat perintah pada percakapan tersebut? Yuk kita cari yang mana kalimat perintahnya. Ya, benar, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, hal tersebut merupakan kalimat perintah. Lalu apakah ada lagi? Nah, di sini ada kata ayo, berarti kalimat ajakan. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Nah, di sini termasuk kalimat perintah. Nah, jadi setiap kalimat perintah itu memiliki arti. Siapa di sini yang memerintah? Udin. Udin memerintah kepada siapa? Teman-temannya. Untuk apa? Untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Nah, di sini kita lihat arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Kemudian nomor 2, "Bukakan jendela itu, Ana," kata Bu Guru. Arti kalimat perintah yang Ana ucapkan adalah Bu Guru memerintah Ana untuk membukakan jendela. Nah, untuk belajar di rumah, kalian dapat mengerjakan tugas di buku tugasmu. Seperti contoh yang tadi Bu Guru contohkan. "Bagilah buah ini dengan teman-temannya ya Udin," kata Ibu. Arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tulis tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa? Ingat anak-anak,
Dalam pengerjaan pengurangan ataupun penjumlahan terdapat dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Cara panjang akan dibuat atau diuraikan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 242 akan diuraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Kemudian akan diuraikan lagi 40 ini. Nah, seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 10. Nah, 30 ditambah 10 ini merupakan penjabaran dari 40. Kemudian ditambah 2. Sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Dari mana 12 ini? Yaitu 10 ditambah 2. Nah, yang 200 ditambah 30 ditambah 12 ini menjadi acuan nanti dalam pengerjaan. 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. 38 sama dengan 30 ditambah 8. Nah, sekarang pengerjaannya dari sebelah kanan. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Kemudian 2 diturunkan atau nilainya tetap karena di bawah 200 tidak ada pengurangannya. Itu masih tetap 200. 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204. Sekarang kita lihat cara pendeknya. Kita tulis dulu dengan cara bersusun. Kita mulai mengerjakan dari tempat satuannya dulu. 2 dikurangi 8. Tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 8. Kemudian, maka kita pinjam 1 puluhan di tempat puluhannya. Jadi, angka 4 ini akan Bu Guru coret terlebih dahulu sebagai pengingat. Kemudian, 4 dikurangi 1, tadi sisanya ada 3. Kemudian, ditulis kecil ya anak-anak, sebagai pengingat. Lalu, 1 puluhan tadi yang kita pinjam diletakkan di satuannya menjadi 12. Barulah kita kerjakan. Dari sebelah kanan dulu atau satuannya dulu. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 2 diturunkan atau masih tetap karena tidak ada pengurangannya di bawahnya. Jadi 242 dikurangi 38 hasilnya 204. Untuk tugas 2, kerjakan tugas di buku tugasmu. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar-gambar benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar, kemudian menggunakan pensil. Perhatikan sketsa berikut. Nah, gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Kemudian sketsa diberi warna. Bu Guru memberikan contoh sketsa gambar ikan dan lebah. Mula-mula gambar lingkaran dan seterusnya sehingga membentuk gambar ikan. Ini gambar lebah. Tugas 3. Membuat salah satu gambar imajinatif ikan atau lebah seperti contoh dari Ibu Guru, kemudian diberi warna supaya lebih bagus. Sering berlatih dan belajar ya anak-anak. Demikian pembelajaran dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.